Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi isani ila yaumidin amma ba'du. Sahabat Rumah Motivasi, Alhamdulillah bahagia sekali saya bertemu dengan Anda hari ini karena kita akan belajar di Rumah Motivasi ini dengan pelajaran kuliah WhatsApp. Kuliah WhatsApp ini ada 10 pertemuan. Dan pada sesi pertama ini, kita akan belajar tentang bagaimana membangun mindset di sebuah kuliah WhatsApp Hypno Parenting Program dari rumahmotivasi.com. Bismillah, sebelum kita mulai, sebaiknya Bapak Ibu kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, bahagia sekali bersama dengan Anda dan saya mengucapkan congratulations. Selamat Anda sudah memutuskan untuk mengikuti kuliah WhatsApp ini yang semoga dengan kuliah ini adalah sebuah langkah pertama Anda untuk bisa menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkahi dan insya Allah bisa memandu keluarga Anda menuju surga Allah SWT. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat, Anda sudah mengambil keputusan untuk belajar di kelas WhatsApp 10 kali pertemuan ini. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Agung Budi Santoso, CHT CNLP, dan istri saya tercinta, Ibu Leina Dewi Magdalena, dan kami berdua insya Allah selalu berkomitmen untuk menjadi seorang yang bermanfaat bagi banyak orang karena dengan memberikan begitu manfaat banyak orang, maka saya mengakui bahwa Allah itu Maha Besar. Maha Besar Allah itulah yang membuat kami harus selalu berbagi dan memahamkan kepada banyak orang bahwa Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha Mulia, Allah itu Maha Baik, dan kita menikah untuk bahagia. Sehingga kita harus menciptakan keluarga kita ini bahagia. Latar belakang kami dari rumahmotivasi.com. Kebetulan saya dan istri saya mendirikan Rumah Motivasi. Berawal dari kami mendirikan Sekolah Islam Mutiara Hati di Bandung. Dan Sekolah Islam Mutiara Hati ini berhasil ketika kami memulai bisnis Adil Sempoa Mandiri yang sampai hari ini ada di 60 kota di Indonesia. Dan dari situlah kami bisa mendirikan sekolah Islam, rumah motivasi, dan alhamdulillah ada pesantren Antasalam. Dan kami juga pengusaha Kangen Water. Dan kami berada di posisi 6A32, Kangenpreneur 6A32, yang artinya sudah banyak orang yang sukses juga di bawah kami. Sudah berpenghasilan di atas 100 juta sebulan, ada sekitar 100 orang mungkin di bawah kami yang penghasilannya 50 juta sebulan, lebih banyak lagi tentunya. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang berminat, boleh nanti kita belajar tentang bisnis di grup kuliah WhatsApp bisnis. Oke, dan hari ini kita akan belajar tentang parenting. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Anda lakukan. Kalau guru saya, Pak Tung Desemwaringin, mengatakan bahwa rajin-rajinlah kita berinvestasi leher ke atas. Karena dengan investasi leher ke atas itulah yang akan membuat perubahan dalam hidup kita. Dan alhamdulillah dengan kuliah WhatsApp ini, Anda tidak perlu hadir di kelas-kelas secara fisik, tidak perlu biaya juga karena kelas ini alhamdulillah seharusnya berbayar, tetapi kita coba berikan secara gratis untuk pelatihan yang pertama. Siapa tahu Anda bermanfaat. Nah, kemudian dengan investasi leher ke atas ini semoga membawa keluarga Anda menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak sekalian, saya awali materi kita dengan sebuah pertanyaan. Mengapa ada keluarga yang bahagia sekali? Ada orang yang keluarganya bahagia sekali. Sedangkan di sisi lain, kenapa keluarga saya kok juga begitu? Kenapa kok banyak juga keluarga yang bercerai? Tapi kenapa kok juga ada orang yang keluarganya bahagia, bahkan sampai kakek, nenek, cucu, mulai dari kakeknya, neneknya, cucunya, keluarganya, semuanya bahagia.
Nah, hari ini kita akan belajar kenapa mereka bisa bahagia. Dan kita berdoa semoga keluarga kita juga menjadi keluarga yang bahagia. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya akan mengajarkan 3 kunci sukses. Di mana 3 kunci sukses itu yang pertama adalah kenapa keluarga itu bahagia? Karena mereka punya mindset yang benar. Dan mindset inilah yang dibutuhkan oleh seseorang. Karena kalau saya punya sekolah Islam Mutiara Hati. Ada suatu hari ada seorang orang tua datang ke sekolah saya, karena sekolah saya adalah sekolah inklusi, yaitu sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Dan ternyata banyak sekali yang masuk dan ketika datang, orang tuanya mengatakan, "Pak, saya memasukkan anak saya ke sekolah Bapak." "Oh ya? Silahkan Pak. Tetapi anak saya ini agak bermasalah," menurut beliau. Kemudian dia cerita, "Anak saya 4 dan 1 ini istimewa, 1 ini bermasalah." Oke, jadi mindset yang pertama ketika mendaftar dari nada bicaranya saja, beliau sudah mengatakan anaknya bermasalah dengan kata yang rendah dan tidak punya harapan bahwa anak ini menjadi hebat. Oke, dan saya menyambut anaknya dengan bahagia dan saya tidak membedakan antara anak yang bermasalah, menurut mereka tanda kutip bermasalah, menurut kita anaknya hebat sekali. Karena tidak ada anak bermasalah dalam kamus kita. Dan semua anak berhak menjadi anak hebat. Dan ternyata setelah Bapak ini ikut pelatihan saya, oke Bapak sebaiknya ikut pelatihan saya, ada pelatihan hypnoparenting, yaitu mengubah mindset, bagaimana caranya pengasuhan anak dan seterusnya. Dan luar biasanya setelah mengikuti pelatihan selama 2 hari, Bapak ini menangis. Kemudian Bapak ini merubah mindsetnya. Dan dia mengatakan, anak saya 4 dan 1 yang menghantar saya ke surga. Dan luar biasanya Bapak sekalian, ternyata 1 anak yang berkebutuhan khusus inilah yang ternyata sampai hari ini 6 tahun kemudian mengantar seorang bapak mempunyai kebaikan-kebaikan, mempunyai amalan-amalan yang benar-benar mengantar orang tuanya ke surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata kunci yang pertama adalah mindset. Mindset terhadap pasangan Anda, mindset terhadap orang tua Anda, mindset terhadap anak-anak Anda. Ketika mindsetnya benar, maka dunia ini indah. Tapi ketika mindset Anda salah, maka Anda keluh kesah. Kenapa istriku begini? Kenapa anakku begini? Oke, kita akan belajar tentang mindset. Yang kedua adalah strategi. Setelah Anda mindsetnya benar, ternyata butuh strategi. Bagaimana menghilangkan hal-hal yang tidak baik. Bagaimana memunculkan hal-hal baik dari diri saya sendiri, dari orang-orang di sekitar saya. Maka kita akan belajar strategi. Dan yang ketiga adalah kerja keras dan konsisten. Nah, kalau kerja keras dan konsisten ini bukan ranah saya, tapi ranah Anda sebagai pendengar dari atau penonton dari video ini. Setelah Anda punya mindset yang benar, strategi yang benar, maka selanjutnya adalah tugas Anda untuk selalu bekerja keras dan konsisten. Apakah siap Anda kerja keras dan konsisten? Baiklah, kita akan mulai. Bapak dan Ibu sekalian, bahagia sekali sebelum kita mulai sebaiknya Anda siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting dari video ini. Siapa tahu ada banyak kiat-kiat yang kita berikan bermanfaat buat keluarga Anda dan bukan berarti saya lebih hebat dari Anda, tidak. Yang lebih hebat di sisi Allah adalah yang paling beriman. Dan saya tidak tahu iman saya apakah lebih baik daripada iman Anda. Akhlak saya apakah lebih baik di sisi Allah? Kita semuanya menuju ke sana. Makanya siapkan buku catatan dan catat hal-hal yang penting. Kemudian segera praktekkan. Setiap akhir sesi hari pertama kuliah ini,
Nanti akan ada tugas yang harus Anda praktekkan, harus Anda lakukan. Dan kemudian catat setelah Anda praktek, kira-kira Anda dapat pembelajaran apa yang sudah Anda lakukan. Karena dengan Anda belajar terus-menerus, karena tidak ada seorang yang hebat, yang adalah tidak ada orang yang mutahirin, tapi ada orang yang mutatahirin. Tidak ada orang yang suci, tapi yang ada adalah orang yang selalu mensucikan diri, memperbaiki diri. Baik Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita butuh parenting? Ada sebuah pertanyaan mendasar bagi kita semuanya. Mengapa kita butuh parenting? Bapak Ibu, semua orang tua ingin anaknya sempurna. Sama dengan saya, sama dengan ayah saya, sama mungkin dengan Anda semua sebagai orang tua. Kita semuanya ingin anak kita hebat, nilainya bagus, taat, eh, tidak berbuat nakal, tidak berbuat hal-hal jelek. Semua orang tua ingin anaknya sempurna. Tapi kenyataannya, kenapa kok setiap anak berbeda? Kenapa kok aku tidak bisa mendidik anakku dengan baik? Kenapa kok dia tidak mengikuti saya? Kemudian kenyataannya, bahkan ini yang sangat, dulu pernah saya melakukan hal seperti ini, tapi setelah saya tahu ilmunya, saya menyesal dengan semenyesal-menyesalnya, dan saya bahkan minta maaf kepada mereka. Ketika saya pernah mengatakan mereka nakal, mereka bodoh, mereka malas. Saya menyesal, ya Allah. Saya pernah mengatakan anak saya pemalu. Dan sejak saya tahu ilmunya, saya berhenti insaf, tidak akan pernah mengatakan dia pemalu. Itu kesalahan yang pernah saya lakukan. Makanya penting sekali parenting itu. Dan kata kuncinya adalah komunikasi. Kenapa semakin mereka dewasa, semakin susah komunikasi. Semakin mereka senang ngobrol dengan temannya, semakin susah mendengar kalimat-kalimat kita. Ini kita butuh yang namanya parenting. Kemudian apalagi Bapak sekalian, zaman kita dengan zaman mereka berbeda. Ada kemajuan teknologi yang mereka lebih paham dari kita. Zaman kita dengan zaman mereka berbeda. Kalau kita didik mereka dengan zaman kita, gak akan cocok. Dan mereka akan menghadapi zamannya. Jadikan mereka pemimpin di zaman mereka. Jangan tarik bawa ke belakang ke zaman kita. Biarkan mereka dewasa. Makanya kita butuh parenting. Kemudian perbedaan cara berpikir. Golongan darah Anda, cara berpikir Anda, kemudian kepribadian Anda, pola dominasi otak Anda, mesin kecerdasan Anda, tentu sangat berbeda dari setiap orang. Setiap orang itu unik. Sehingga bagaimana kita menyelami cara berpikir mereka ketika menggunakan pada pola pengasuhan. Dan masalahnya adalah tidak ada sekolahnya buat orang tua. Maka hari ini saya membuat sebuah sekolah dengan memulai kuliah. Kepada Anda semua, semoga Anda nyaman berada di kuliahan ini dan Anda boleh share tanpa izin saya. Sebarkan, semoga ini bisa menjadi amal ibadah saya. Dan Bapak-Ibu sekalian, kenapa kita butuh parenting yang sangat penting adalah kita ingin membangun sebuah generasi masa depan yang tangguh, masa depan yang hebat, yang menaklukkan Eropa, yang menegakkan Islam, yang menegakkan kalimatullah di muka bumi ini, dan membawa martabat keluarga kita, martabat agama kita. Bapak Ibu sekalian, jadi kita butuh parenting. Tapi banyak orang tua kebingungan. Kenapa anakku begini? Aku pengen anakku begini. Kenapa kok tidak sama dengan orang tuaku mendidik aku? Dulu aku didik orang tua dengan cara begini, tapi kok sekarang tidak ada. Kemana aku harus sekolah? Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau kita lihat data dan fakta, mengerikan sekali. Data kenakalan remaja semakin meningkat. Anak hamil di luar nikah, data anak jalanan. Saya tidak sanggup lagi meneruskannya. Makanya kita harus action. Saatnya kita berbuat untuk umat ini. Nah,
Bapak Ibu sekalian, pentingnya parenting apalagi kalau kita berbicara tentang membangun generasi yang tangguh. Kita butuh anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat, menumbuhkan seorang manusia hebat, menjadi pemimpin orang baik di masa depan. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah berikanlah kepadaku min azwajina wa dzurriyyatina, istri-istriku dan anak-anakku. Hablana min dzurriyyatina qurrata a'yun, anak-anak yang menyenangkan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah mereka pemimpin, bahkan pemimpin orang muttaqin. Muttaqin itu dari kata takwa. Takwa orangnya muttaqin. Jadi tidak hanya sekedar takwa, tapi lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita dalam doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak hanya menjadi orang biasa, tidak boleh mendidik anak kita menjadi orang biasa, tapi kita harus mendidik anak-anak kita itu menjadi pemimpin. Dan bukan pemimpin biasa, tapi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Apakah kita siap, Bapak sekalian? Apakah kita siap? Insya Allah. Kita akan sama-sama berusaha menjadikan anak-anak kita seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Saatnya kita menjadi orang-orang tua inspiratif, yang tidak hanya mengajarkan, yang tidak hanya memberitahu, tapi menginspirasi. Karena mereka harus lebih baik dari kita. Kalau mereka hanya menjadi orang biasa, maka mereka akan hanya menjadi pengikut. Tapi kalau mereka terinspirasi, maka mereka akan menjadi pemimpin. Bapak Ibu sekalian, semoga mindset hari ini bisa menjadikan kita untuk menjadikan anak-anak kita hebat. Dan untuk hebat itu, kita butuh peran ayah. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan sebuah motivasi. Kenapa? Butuh alasan. Kenapa ayah itu penting bagi anak-anak kita. Kebanyakan kalau saya ngisi parenting, 80% ibu-ibu. Ayah-ayah, satu mereka alasannya sibuk, bekerja. Kemudian alasannya, ibu ajalah yang dekat sama anak-anak kan ibu. Bilang sama ayah-ayah itu. Kalau ayah sibuk bekerja, maka jangan salahkan anak Anda. Ketika Anda tua nanti, anak Anda juga akan bilang, aku sibuk ayah, aku gak mau ngurusin ayah, aku sibuk. Bilang sama ayah. Kalau mereka bilang, ibu yang paling penting, ibu yang paling dekat sama anak-anak. Tidak, ayah jauh lebih penting. Karena data menunjukkan, ada dosen dari sebuah universitas, saya ambil satu saja dan banyak datanya, tapi saya ambil satu saja dari Ibu Dr. Agustina, Master Psikologi. 63% anak yang mengalami masalah psikologis karena ditinggal ayahnya. Karena ayahnya gak pernah ada di rumah. Berangkat sebelum anaknya bangun dan pulang setelah anaknya tidur. Sabtu Minggu tidur seharian karena capek dan seterusnya. 50% lebih dari mereka daya tangkapnya di bawah rata-rata. Dan 45% dari mereka sangat agresif terhadap orang tua. Jadi peran ayah ini penting. Anda, ayah, tidak harus hadir setiap hari. Anda hanya dibutuhkan saat-saat tertentu. Saat di mana anak Anda butuh. Dan perlu Anda tahu, kenapa setiap anak nasabnya nyambung ke ayahnya, bukan ke ibunya. Jadi ayah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang akan ditanya. Ayah akan ditanya terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Itu pesan ayah. Lindungilah dirimu dan keluargamu, anfusikum wa ahlikum naro, dari api neraka. Dan itu yang akan ditanya oleh seorang ayah. Makanya peran ayah ini sangat penting. Makanya para ayah ikuti
kuliah 10 pertemuan dengan saya ini, insya Allah Anda akan menjadi seorang ayah yang luar biasa. Saya akan bercerita tentang seorang ayah yang hebat. Dia adalah orang terkaya di dunia. Nomor 3 terkaya di dunia. Namanya Warren Buffett. Warren Buffett orang terkaya nomor 3 di dunia. Anda tahu bagaimana kesibukan seorang orang kaya yang bisnisnya banyak, perusahaannya banyak. Tapi ketika anaknya ditanya sama sebuah majalah New York Times, anaknya ditanya, "Apa komentarmu terhadap ayahmu?" Biasanya anaknya orang kaya kadang bilang begini, "Ayahku sibuk, susah ketemu ayah," dan lain-lain. Sehingga banyak anaknya orang kaya yang salah pergaulan dan lain-lain, negatif semua. Tapi anaknya Warren Buffett mengatakan apa? "Ayahku selalu ada untukku." Dahsyat sekali. Kenapa dia menjawab begitu? Karena Warren Buffett orang sibuk. Tapi kata dia, tidak ada orang sibuk. Yang ada adalah orang yang tidak punya jadwal. Jadi kalau seorang ayah boleh sibuk, tapi Anda harus punya jadwal. Bikin jadwal sama anak Anda. Sehari, seminggu, sebulan, bikin jadwal yang 100%. Di jadwal Anda ketemu sama anak, tidak boleh diganggu sama handphone. Tidak boleh diganggu sama apapun. Sehingga anak Anda bilang, "Aku bangga dengan ayahku. Ayahku selalu ada." Anda bisa jadwalkan. Oke, ikuti kuliah ini, nanti akan ada sesi-sesinya bagaimana seorang ayah akan menjadi powerful. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum Alam melanjutkan video ini, ibu-ibu ajak para ayah ikut di kelas ini. Belum terlambat. Berikan linknya atau kirim ke pengajak Anda ke sini. Atau masukin nomornya ke WhatsApp group ini, nanti akan saya undang ke grup ini. Kirim linknya ke grup dengan santun dan bilang sama beliau, jadi jangan marah-marah. Berikan dengan tadi. Katakan dengan ini, izinkan kami membangun masa tua. Izinkan kami membangun masa tua ayah yang disayangi anak-anak kita. Oke Bapak Ibu, dan izinkan anak-anak kita akan mendoakan kita. Karena kita menjadi orang yang inspirasi dalam hidupnya. Sehingga dia akan mendoakan kita, meneruskan perjuangan kita, meneruskan. Sehingga kita meninggal, ketika orang meninggal ada 3 hal yang tetap akan nyambung. Salah satunya adalah anak yang mendoakan kita. Oke Bapak Ibu sekalian, sekarang setelah Anda dapat mindsetnya kenapa butuh parenting, kita masuk pada impian. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu punya impian. Menikah, mengikuti sunnah. Atau kalau dulu Anda terlanjur menikah karena suka dengan seorang gadis, ya enggak apa-apa. Atau Anda berdoa menikah karena pengen keluarga yang bahagia, punya anak yang soleh, punya anak penurut. Atau Anda boleh tulis lagi. Anda sudah pegang kertas sama buku, Anda boleh tulis impian-impian Anda ketika Anda menikah. Tulis lagi, semoga hari ini bisa menjadi titik awal bagi impian keluarga Anda. Yang berikutnya setelah impian Anda harapan. Tentunya Anda bisa berharap bisa mendidik anak dengan baik, memberikan sekolah yang terbaik, bisa mempunyai anak yang berbakti, bisa mempunyai anak-anak yang mendoakan kita setelah kita meninggal kelak. Baik, kita bikin yang positif dulu semuanya, impian Anda, harapan Anda, silahkan Anda tulis semuanya. Dan kemudian saya akan bilang kepada Anda semuanya, itu semua adalah hasil. Jadi tulis hasilnya, target kita setelah 10 pertemuan ini adalah itu semua. Setelah 10 sesi kuliah WhatsApp ini, targetnya itu semuanya. Tapi ada proses. Baik, sebelum Anda menuju ke sana, ada sebuah proses yang harus kita ikuti. Pertama, merubah mindset dulu hari ini, dan langkah-langkah berikutnya di sesi-sesi berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, kenyataan yang terjadi. Jadi hasil yang kita inginkan tadi, kenyataannya ternyata begitu kita menikah,
Kita bilang menikah untuk bahagia, ternyata tidak sesuai dengan impian dan harapan. Anda bermasalah dengan pasangan Anda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% keluarga bermasalah. Kalau Anda boleh bilang, kalau Anda bilang, oh saya enggak kok, boleh Anda komen di grup. Apakah Anda bermasalah dengan pasangan Anda? Saya saja Bapak sekalian yang mungkin menjadi pembicara hari ini, saya juga mengatakan, saya tidak 100%, kalau dari penelitian itu menunjukkan 100% keluarga bermasalah dengan pasangannya. Suami istri bermasalah. Kalau Anda bilang, enggak kok saya enggak punya masalah dengan istri saya, Anda tidak jujur. Coba jujur. Baik itu masalah yang kecil, masalah yang besar. Oke, akui saja. Ada masalah dengan pasangan. Saya juga punya masalah dengan pasangan. Tetapi saya mensikapinya dan saya resolusi tahun 2018 ini adalah salah satu yang saya tulis pertama kali akhir tahun kemarin adalah tahun 2018, target saya adalah tidak membuat istri saya menangis. Dan saya ingin keluarga saya bahagia. Menikah untuk bahagia. Oke? Yang berikutnya masalah dengan anak. Ketika Anda bayi, ketika dia masih bayi, semakin lucu, semakin kesini kok semakin marah, semakin punya keinginan, semakin merengek, gampang nangis. Wah, semakin besar bukannya semakin lucu, tapi semakin membosankan, semakin menyebalkan, Anda semakin jadi musuh. Kenyataannya seperti itu. Dan bingung, kemana aku harus belajar? Kemana aku harus mengadu? Kemana? Baik Bapak sekalian, kita akan belajar di sini. Oke, kenapa sulit mendidik anak? Karena ini bukan ilmu pasti. Bapak Ibu sekalian, Anda mungkin sarjana, mungkin Anda profesor. Setara profesor pun ini bukan ilmu pasti. Jadi, seseorang yang hebat pun belum tentu bisa menyelesaikan seorang anak. Seorang terapi hipnosis pun belum tentu bisa menyembuhkan seorang anak yang bermasalah. Karena ini bukan ilmu pasti. Dan mereka bukan dalam kendali kita, tapi mereka di luar kendali kita, tapi mereka dalam pengaruh kita. Oke? Tiap orang adalah pribadi yang unik. Tidak ada anak bermasalah, tapi yang ada adalah mereka anak hebat. Bapak Ibu ingat nggak bagaimana ketika Albert Einstein dikirimi surat dari sekolahnya? Dan surat itu dibaca sama ibunya dan Albert Einstein bertanya kepada ibunya, surat apa ibu? Ibunya bilang, ada surat dari sekolah yang mengatakan bahwa kamu terlalu pintar, kamu terlalu hebat di sekolah. Sehingga kata sekolah, sebaiknya kamu belajar di rumah saja. Oke? Dan Albert Einstein mengatakan, oh aku terlalu hebat. Padahal isi suratnya apa? Anak ibu bodoh. Anak ibu tidak bisa mengikuti pelajaran dan sebaiknya di rumah saja, artinya nggak sekolah. Artinya dia berkebutuhan khusus, dia bermasalah. Tapi ibunya hebat. Dan uniknya Albert Einstein menjadi orang terkenal melebihi usianya. Karena dia unik, anak kita juga unik. Butuh komunikasi yang baik. Oke? Komunikasi ibunya Albert Einstein tadi adalah komunikasi yang sangat baik. Jadi, Anda akan butuh namanya NLP, Neuro Linguistic Programmer, hipnosis. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Kalau Anda melihat sebuah kejadian, jangan letterlek, bilang apa yang baik bagi anak. Misalnya Anda sedang berantem dengan istri Anda, jangan bilang, mama lagi berantem sama ayah. Tidak. Mama sama ayah sedang mencari sesuatu yang baik buat kami berdua. Sehingga anak-anak tidak merasa ada masalah. Oke, memahami agar bisa dipahami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pengen dipahami, maka kita harus bisa dipahami. Pahami dia, maka Anda akan gampang dipahami. Apalagi kalau kita bicara perbedaan zaman. Jadi jangan paksakan zaman kita, pahami zaman anak-anak kita.
Mereka akan menghadapi zaman yang kita tidak tahu seperti apa zaman mereka nanti. Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah kita harus persiapkan dia. Kita harus persiapkan anak kita. Apapun keadaan zamannya, dia siap. Karena kita inspiratornya. Bapak Ibu sekalian, makanya jangan paksakan zaman kita pada zaman dia. Gimana caranya? Dia generasi milenial. Buat dia tangguh, buat dia menjadi pemimpin di zamannya. Dan jadikan kita, ayahnya, ibunya, inspirasi setiap langkah-langkahnya. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting bagi mereka adalah bukan berapa tanggal lahirnya. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting bagi pelajaran sejarah adalah bukan berapa tanggal lahir Jenderal Sudirman. Bukan. Tapi yang paling penting bagi mereka adalah ketika mereka jatuh, ketika mereka menghadapi keadaan, dia ingat bagaimana Jenderal Sudirman ketika dia jatuh, ketika dia dihina, ketika dia kalah perang. Apa yang dia lakukan? Itu yang paling penting. Bukan tanggal lahirnya Jenderal Sudirman. Dan ketika dia memompa timnya, memompa pasukannya, bagaimana dia menggerakkan semua orang agar mau mengikuti impian-impiannya. Inspirasi itulah yang penting didapatkan dari Jenderal Sudirman, bukan tanggal lahirnya. Inspirasi itu kita dapatkan dari orang tua kita, dari ayahnya, dari ibunya. Maka itulah kita harus menjadi inspirasi bagi langkah-langkah mereka. Bapak dan Ibu sekalian, kalau Anda bertanya, kenapa anakku tidak nurut? Kenapa anakku tidak mau mendengar aku? Kenapa anakku nggak bisa aku asuh? Saya akan bertanya dengan pertanyaan yang akan membuat Anda mungkin sedikit kaget, mungkin terpana mungkin. Maka saya akan balik bertanya kepada Anda, apakah Anda layak menjadi orang yang dituruti menurut mereka? Anda boleh jawab, saya layak. Iya menurut Anda, menurut saya. Tapi iya menurut mereka. Makanya nasihat Anda, apapun yang Anda ajarkan gak akan masuk ke telinga Anda. Bahkan dia lebih suka mendengarkan sahabatnya, lebih suka mendengarkan gurunya, lebih suka mendengarkan orang-orang yang dia sukai, seperti mungkin kekasihnya kalau dia punya kekasih, mungkin temannya yang dia sukai. Jadi kalau kita ingin anak kita nurut, jadilah kita pribadi yang dia sukai. Karena konsep dari NLP, orang yang akan mengikuti apa yang nyaman untuk mereka. Jadi bukan Anda harus menjadi orang hebat, orang wow, bukan. Tapi hanya menjadi orang yang baik saja. Bukan orang baik, hanya sekedar baik, tapi orang yang nyaman bagi dia. Sehingga wajahnya bisa seperti ini. Maka apapun yang Anda ucapkan akan masuk ke dalam kepalanya. Tapi kalau wajahnya tidak seperti ini, maka apapun yang Anda nasihatkan gak akan masuk ke kepalanya. Oke? Pertanyaan saya. Kenapa Anda selalu ingat sama seorang guru sampai hari ini? Ada guru yang sampai ada yang ingat. Bahkan Anda pelajaran tertentu suka sekali dengan sebuah pelajaran. Kenapa seorang murid suka atau benci dengan sebuah mata pelajaran? Ya, karena gurunya. Kalau Anda menjadi guru yang hebat, maka Anda akan menjadi guru yang ditunggu kehadirannya. Bahkan kalau Anda nggak datang, sakit misalnya, maka Anda akan ditengok oleh anak murid Anda ke rumah Anda. Dan bayangkan ketika Anda menjadi orang tua yang selalu ditunggu kedatangan Anda setiap pulang dari kantor. Atau jangan-jangan Anda ketika pulang, anak Anda malah masuk kamar bahkan pergi. Dan anak Anda bilang gini, ya pulang dia. Ngapain sih dia pulang? Pasti nanti ngomong lagi, nasihat lagi, bosen. Terus akhirnya dia pergi. Berarti Anda tidak diharapkan kehadiran Anda di rumah. Jangan menjadi orang tua seperti itu. Kalau Anda belum sadar, coba Anda bertanya. Sehingga apa itu parenting? Ilmu tentang pola pengasuhan anak. Sekarang pertanyaan saya, apa tujuan pengasuhan Anda? Kemarin saya dapat konsultasi dari seseorang, Pak,
Anak saya susah makan sayur. Apakah itu tujuan pengasuhan Anda? Biar anak Anda mau makan sayur. Nurut, pintar. Oh, dia anak baik. Oke, di depan Anda dia begitu. Di belakang Anda tidak tahu. Atau Anda pengen anak saya hafiz Quran. Nilainya 10 semua. Oke, hafiz Quran. Nilainya 10 semua. Tapi kemana ketika dia kuliah? Kemana ketika dia nikah? Apakah hafiz Quran itu menjadi nilai-nilai dalam hidupnya atau hanya sekedar memuaskan orang tuanya saja? Atau Anda ingin dia menjadi pemimpin bangsa? Aku ingin anakku tidak hanya suka makan sayur. Kalau untuk menjadi pemimpin bangsa, dia gak suka makan sayur, Anda ikhlaskan dia gak makan sayur. Ado, dalam rangka menjadi pemimpin bangsa, nilai matematikanya terpaksa nilai 5, aku ikhlaskan. Tapi bagaimana caranya? Anda memahami dulu, mindsetnya dulu. Apa impian saya dari tujuan pengasuhan saya? Kalau kita ingin anak kita hebat, kalau kita ingin anak kita mendengarkan kita, maka syaratnya satu, Bapak sekalian. Jadikan kita sebagai orang yang disukainya, ditunggunya, apalagi menjadi inspirasi baginya. Jadi ketika kita pulang kantor itu anak kita yang SD, SMP, SMA, kuliah, semua menyambut, menantikan kedatangan kita. Bukannya malah pergi, menghindar. Ada yang salah dengan kita. Setelah itu, apapun akan mengikuti apa yang kita programkan. Bapak dan Ibu sekalian, apalagi kalau kita bicara tentang parenting nabawi, bagaimana cara doa Nabi mengajarkan kita. Di sesi-sesi berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana Rasulullah mengajarkan parenting nabawiyah ini kepada kita. Tidak hanya sekadar parenting selama ini kita dapatkan dari orang mengatakan dari barat lah, dari manalah. Tidak. Ternyata Nabi kita juga mengajarkannya. Bahkan lebih hebat lagi. Rasulullah mengajarkan kita. Bapak sekalian, pada sesi pertama ini saya akan membangunkan kesadaran pada Anda. Sebelum kita mengajar, sebelum kita mengasuh, sebelum kita punya keinginan untuk memasukkan ide, impian, dan lain-lain kepada seseorang, termasuk itu anak kita, istri kita, sekarang kita masuk ke dalam dulu. Bangun kesadaran diri kita. Apakah kita menjadi pribadi yang nyaman buat pasangan kita? Pertanyaan saya, apakah Anda sudah kenal dengan pasangan Anda? Apa warna favoritnya? Apa makanan kesukaannya? Apa hobinya? Kemana dia menghabiskan waktunya? Apa musik kesukaannya? Apa makanan favoritnya? Atau nanti kita akan bicara tentang 5 kesayangan. Oke Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian, bangun juga kesadaran bagaimana Anda memahami anak-anak Anda. Apakah Anda sudah kenal dengan dia? Apakah Anda sudah kenal dengan anak-anak Anda? Apa kesukaannya? Apa hobinya? Dan seterusnya. Oke, nanti kita akan pertama sadari itu. Jangan sampai Anda memberikan nasihat, wajah seperti ini yang muncul. Kalau wajah seperti ini yang muncul, percuma Anda menasihati. Anda akan menjadi musuh. Tapi izinkan anak-anak kita bahagia. Terus kemudian sadari, apakah komunikasi selama ini, coba Anda jujur hari ini. Selama ini komunikasi Anda, sudahkah baik dengan anak-anak Anda? Jujur saja, apakah mereka menyukai Anda atau lebih menyukai Anda tidak ada? Kalau Anda benar-benar merasakan ininya, maka Bapak Ibu sekalian insaf, istighfar, berdoa, mohon ampun. Kita mulai dengan diri kita sendiri. Mulai saat ini, mulai dengan diri kita
kita mulai dengan kesadaran. Orang tua seperti apakah kita? Kalau Anda coba berani bertanya, tanya kepada anak-anak Anda. Kalau ayah boleh tahu, kalau mama boleh tahu, boleh nggak kamu komentar, mama tuh orangnya gimana? Ayah tuh, Abi itu, menurut anak-anak gimana? Apa yang anak-anak inginkan kepada Abi? Sehingga Anda punya sebuah kesadaran. Sehingga kita siap untuk menjadi orang tua terbaik. Yang membangun generasi. Yang menjadikan anak-anak kita penakluk rohma. Menjadikan anak-anak kita membangun peradaban yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian. Saya akan terangkan di pertemuan ketiga. Saya akan terangkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, cukup sekian pertemuan kita Kuluat hari ini. Tapi ada tugas bagi Anda di hari pertama ini. Usahakan Anda ngobrol berdua dengan pasangan Anda. Bikin komitmen seminggu sekali. Sehari aja minimal. Kemudian tulis 5 sifat positif pasangan Anda. Tulis 5 sifat positif anak-anak Anda. Kemudian tulis masalah apa yang sedang dihadapi oleh mereka. Dan tidak perlu kita buat penyelesaian. Misalnya, anak yang pertama tuh gak suka makan sayur. Oke, kita tulis dulu aja. Penyelesaiannya bukan kita. Nanti dia akan menyelesaikan. Dia masalah dengan matematika. Dia masalah dengan hafalannya. Dia masalah dengan temannya. Dia masalah dengan cara berhubungan dengan temannya. Dia masalah dengan kepemimpinan. Dia masalah dengan percaya diri. Oke, gak apa-apa. Ditulis aja. Tapi ingat, tulis yang positifnya dulu. Sedangkan yang negatifnya ada caranya di sesi-sesi berikutnya yang nanti kita akan ikuti di kuliah-kuliah berikutnya. Tulis harapan Anda dengan masing-masing anak Anda. Dan terakhir, selama seminggu ini, doakan mereka setiap malam. Bapak Ibu sekalian, ini kuliah kita di hari pertama. Semoga ada manfaatnya. Anda boleh tulis komentar dan materi PowerPoint ini Anda boleh download di www.rumahmotivasi.com. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.